Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang separasi dari mata kuliah fitokimia. Adapun anggota kelompok Nisra Salsabila, Mutia Maharani, Siti Nabila Aprilianti, dan Adiba Salsabila. Selanjutnya, kami akan membahas apa itu separasi. Apa itu separasi? Separasi adalah komponen-komponen dari satu campuran sehingga menjadi fraksi-fraksi individual. Fraksi-fraksi itu mungkin berbeda satu sama lain dalam ukuran partikel, fase, atau komposisi kimianya. Adapun tujuan separasi. Yang pertama, konsentrasi, menghilangkan zat pelarut yang tersisa dari suatu reaksi atau proses. Yang kedua, menghilangkan zat pengotor yang masih dari suatu reaksi atau proses. Yang ketiga, fragmentisasi, memisahkan campuran menjadi dua atau lebih komponen sesuai yang diinginkan. Yang keempat, media reaksi, media kombinasi reaksi kimia atau biokimia dengan komponen tertentu untuk meningkatkan laju reaksi. Prinsip separasi. Prinsip pada proses separasi ini adalah berdasarkan perbedaan densitas ataupun adanya gaya gravitasi. Selanjutnya, klasifikasi proses separasi berdasarkan sifat fisik atau kimia. Yang pertama, berdasarkan ukuran. Proses pemisahannya terdiri dari filtrasi, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, dialisasi, separasi gas. Kemudian berdasarkan tekanan uap, proses pemisahannya terdiri dari distilasi dan distilasi molekuler. Selanjutnya, berdasarkan titik beku, proses pemisahannya bisa secara kristalisasi. Selanjutnya ada afinitas, proses pemisahannya secara ekstraksi, adsorpsi, absorpsi, reverse osmosis, separasi gas, pervaporasi, kromatografi. Kemudian berdasarkan muatan listrik, proses pemisahannya bisa secara pertukaran ion, elektrodialisasi, elektroforesis, dan dialisis difusi. Selanjutnya berdasarkan densitas bisa sedimentasi, sentrifugasi, flotasi yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan kalau berdasarkan sifat kimia, proses pemisahannya secara kompleksasi dan aglomerasi. Berikutnya yaitu jenis-jenis separasi. Yang pertama, separasi mekanisme, yaitu meliputi ukuran, bentuk, berat jenis, sifat listrik, sifat magnet. Contoh metode dari separasi mekanisme ini adalah sedimentasi, sentrifugasi, dan filtrasi. Yang kedua yaitu separasi kimia, yaitu meliputi pelarutan lainnya. Contohnya metode untuk separasi kimia ini adalah ekstraksi kimia, destilasi, kristalisasi, ekstraksi gas, atau desorpsi. Metode separasi mekanisme. Sedimentasi, teknik permisahan berdasarkan gaya gravitasi di mana partikel padatan atau cairan yang mempunyai densitas relatif lebih tinggi akan menghadap. Teknik ini adalah teknik yang paling sering digunakan dalam industri pangan karena operasinya sangat sederhana, tidak memerlukan banyak energi dan murah biaya operasionalnya. Teknik permisahan yang digunakan untuk memisahkan suspensi yang jumlahnya sedikit. Sentrifugasi adalah permisahan dengan menggunakan gaya putaran atau gaya sentrifugasi. Dalam metode sentrifugasi, ini partikel dipisahkan dari fluida oleh gaya sentrifugasi yang dikenakan pada partikel. Teknik sentrifugasi ini menggunakan alat yang disebut dengan sentrifugase.
Filtrasi, pemisahan bahan secara mekanis berdasarkan ukuran partikelnya yang berbeda-beda. Filtrasi diterapkan untuk memisahkan bahan padat dan cair atau gas. Filtrasi dapat berupa proses pemisahan dari campuran heterogen yang mengandung cairan dan partikel padat dengan media filter yang hanya meloloskan cairan dan menahan partikel padat. Adapun metode separasi mekanisme terdiri dari yang pertama, sedimentasi. Sedimentasi adalah teknik pemisahan berdasarkan gaya gravitasi di mana partikel-partikel padatan atau cairan yang mempunyai densitas relatif lebih tinggi akan mengendap. Teknik pemisahan ini adalah teknik yang paling sering digunakan dalam industri pangan karena operasinya yang sangat sederhana, tidak memerlukan banyak energi, dan murah biaya operasionalnya. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu yang lama serta kurang akurat. Adapun contoh-contoh proses pengolahan pangan yang menggunakan prinsip sedimentasi ini antara lain proses pembuatan tepung tapioka dan pengolahan limbah industri pangan. Yang kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi adalah suatu teknik pemisahan yang digunakan untuk memisahkan suspensi yang jumlahnya sedikit. Sentrifugasi adalah pemisahan dengan menggunakan gaya putaran atau gaya sentrifugal. Partikel dipisahkan dari liquid dengan adanya gaya sentrifugal pada berbagai variasi ukuran dan densitas campuran larutan. Gaya sentrifugal ini bekerja menuju pusat dari rotasi. Gaya sentrifugal digunakan untuk mendapatkan perbedaan tekanan sehingga selari dalam filter akan mengalir ke penyaring. Metode sentrifugasi ini memiliki banyak manfaat dalam penelitian, terutama dalam praktikum di dalam laboratorium. Di antaranya adalah sebagai cara pengisolasi mikroba, cara untuk mengekstrak TSV dan YHV dalam bidang pertanian, cara pemisahan virgin coconut oil dari zat pengotornya, serta pengekstrak senyawa papain dari getah papaya, dan lainnya. Keuntungan lain dari metode sentrifugasi ini adalah lebih efektif bila partikel padatan lebih kecil dan sulit atau tidak mungkin disaring. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah harganya yang relatif mahal dibandingkan metode-metode lainnya. Yang ketiga yaitu filtrasi. Filtrasi adalah pemisahan bahan secara mekanis berdasarkan ukuran partikelnya yang berbeda-beda. Filtrasi diterapkan untuk memisahkan bahan padat dari cairan atau gas, misalnya untuk mendapatkan suatu fraksi padat yang diinginkan atau untuk membuang fraksi padat yang tidak dikehendaki. Filtrasi dapat berupa proses pemisahan dari campuran heterogen yang mengandung cairan dan partikel-partikel padat dengan menggunakan media filter yang hanya meloloskan cairan dan menahan partikel-partikel padat. Proses pemisahan dengan cara filtrasi dibedakan berdasarkan adanya tekanan dan tanpa tekanan. Proses pemisahan dengan tekanan umumnya dengan cara divakumkan atau disedot dengan pompa vakum, sedangkan proses pemisahan dengan teknik ini sangat tepat dilakukan jika jumlah partikel padatnya lebih besar dibandingkan dengan cairannya. Metode separasi selanjutnya yaitu metode separasi kimia. Yang pertama ada ekstraksi atau solvent extraction, yaitu pemisahan dengan menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur. Prinsip pada pemisahan ini didasarkan pada perbedaan kelarutan komponen yang akan diambil terhadap dua pelarut tersebut atau koefisien distribusi. Pemisahan dilakukan dengan menggunakan corong pisah, dikocok dan didiamkan. Kekuatan dan lama pengocokan sangat berpengaruh terhadap hasil. Yang kedua yaitu metode distilasi yang dimana dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih dari komponen-komponen yang akan dipisahkan. Campuran komponen yang akan dipisahkan diletakkan pada sebuah labu distilasi dan dipanaskan hingga menguap. Dengan adanya pendingin, komponen-komponen tersebut akan mengembun dan terpisah dari campurannya. Contohnya, air dan alkohol bercampur dalam suatu wadah. Distilasi dilakukan dengan memanaskan campuran. Alkohol memiliki titik didih 78 derajat Celcius dan air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Hal ini membuat alkohol akan menguap lebih dulu dibandingkan air. Saat 78 derajat Celcius, alkohol menguap naik ke atas dan masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor, uap alkohol akan didinginkan oleh air mengalir, membuat uap tersebut mengembun dan kembali menjadi wujud cair.
Cairan alkohol ini kemudian tertampung dalam gelas Erlenmeyer. Setelah melewati 78 derajat Celcius, semua alkohol telah menguap, hanya menyisakan air murni dalam labu destilasi. Destilasi juga dilakukan untuk memisahkan minyak bumi menjadi produk hidrokarbon yang berbeda sesuai titik didihnya. Metode separasi kimia, kristalisasi. Kristalisasi dilakukan apabila komponen yang kita tuju untuk dikristalisasikan, sedangkan komponen pengotor lainnya tidak mengkristal. Cara ini cukup sederhana, dilakukan dengan cara melarutkan campuran komponen pada pelarut yang sesuai, kemudian didinginkan hingga terbentuk kristal, kemudian dipisahkan dari campuran tersebut. Kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan fisik campuran komponen dalam suatu sampel atau ekstrak. Berdasarkan pada perbedaan migrasi komponen-komponen tersebut dari fase diam oleh pengaruh fase gerak. Beberapa macam kromatografi yang sering digunakan di laboratorium fitokimia untuk memisahkan adalah kromatografi kolom konvensional atau kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis preparatif, dan HPLC preparatif. Itulah presentasi dari kami kelompok 10. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.